Selamat berjumpa kembali saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, Minggu biasa kedua tahun C. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 tentang Yesus yang membuat mujizat pertama di kota Kana dan apa inspirasinya untuk kita yang masih hidup pada zaman ini. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah tentang perkawinan di Kana dalam kaitannya dengan mujizat pertama, Yesus mengubah air menjadi anggur, saudara-saudari, mengajak kita untuk berkenalan dengan budaya orang Yahudi di zaman Yesus. Khususnya tentang perjamuan nikah. Dalam tradisi mereka, saudari-saudara, rupanya anggur menjadi salah satu elemen suguhan yang penting. Dan kekurangan anggur dalam perjamuan itu bisa membuat pesta kemudian terhambat. Selain itu juga bisa menjatuhkan nama baik si pengundang pesta atau yang punya resepsi perkawinan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Bunda Maria, Yesus, dan murid-muridnya dikatakan juga menjadi tamu undangan dalam pesta perkawinan itu. Sebagai ibu rumah tangga, Maria bukan sekedar hadir dalam pesta, tapi dia juga membantu di dapur. Istilahnya zaman sekarang, membantu seksi konsumsi. Dia bisa melihat situasi dan kondisi yang ada di sana. Oleh karena itu, dia juga tahu persis bahwa persediaan anggur kian menipis. Dia peka akan persoalan yang ada. Dia sadar bahwa keluarga yang membuat pesta berada dalam kesulitan. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dia bisa merasakan kekhawatiran tuan rumah. Dan sebagai ibu Yesus, dia tahu bahwa putranya bisa mengatasi persoalan itu. Betapa percayanya Bunda Maria bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu. Yesus mampu mengatasi persoalan yang akan terjadi. Dia sungguh pribadi beriman sejak dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, dengan kepekaan dan kepedulian yang luar biasa, Bunda Maria menyampaikan persoalan itu kepada putranya. Dia pasrah, dia tidak peduli dan tidak merasa perlu menjawab pertanyaan Yesus yang menunjukkan kesan tidak mau tahu dengan persoalan yang ada. Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Tapi Maria diam. Dia bahkan tidak peduli. Pokoknya persoalannya sampai kepada Yesus. Dan Maria yakin dengan apa yang dia minta. Dia percaya kepada siapa dia meminta. Dia teguh dan tidak goyah dalam usahanya meski mendapat sanggahan dari putranya sendiri. Mau apa engkau daripadaku ibu? Dan selanjutnya saudara-saudari kita tahu, Yesus mengabulkan permintaan ibunya. Yesus mengubah air menjadi anggur dan anggurnya pun bukan anggur sembarangan. Itu anggur kualitas tinggi, anggur yang terbaik. Suatu solusi yang luar biasa. Yesus tidak hanya mengatasi persoalan, tapi justru memberi lebih dari apa yang diminta ibunya. Saudara-saudari umat beriman terkasih, betapa percayanya Maria kepada putranya. Sehingga dia mengatakan kepada para pelayan, apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Kalau Maria tidak percaya putranya mampu melakukan sesuatu, mungkinkah dia berkata kepada para pelayan, apa yang dia katakan kepadamu, buatlah itu. Di sini saudara-saudari, Maria sungguh pribadi beriman. Dia tahu kepada siapa dia meminta. Dan dia percaya bahwa yang dia minta pasti dikabulkan putranya. Karena putranya adalah pribadi yang selalu tergerak untuk berbelas kasih. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita peka dan mampu menangkap kekurangan dan kebutuhan di sekitar kita. Kita peka, kita sensitif. Namun seringkali kita tidak tergerak untuk berusaha mengatasinya. Kita sering menunggu dan merasa bahwa itu bukan tanggung jawab kita. Beranikah kita saudara-saudari meneladan Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kita yang mampu melihat kekurangan yang ada di sekitar kita dan juga tergerak untuk mencari solusi, mencari jalan keluar atas kekurangan yang ada di sekitar kita. Semoga firman Tuhan hari ini saudara-saudari meneguhkan iman kepercayaan kita bahwa Yesus mampu melakukan yang terbaik yang kita minta. Bahwa Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda kita juga mampu melihat segala kekurangan kita, segala keprihatinan kita, dan menyampaikan kepada putranya bahkan sebelum kita minta. Dan percayalah seperti Bunda Maria percaya, Yesus mampu melakukan sesuatu, bahkan Dia mampu memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Semoga kita, saudara-saudari, iman kita diteguhkan untuk semakin percaya kepada Yesus. Dia yang kuasa atas segala sesuatu. Dia yang mampu membuat yang tak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan iman kami. Kami bersyukur karena iman dari Bunda Maria, Bundamu, Bunda kami juga yang percaya sepenuhnya kepadamu. Yang memberi kami juga teladan untuk percaya sepenuhnya kepadamu. Bundamu sungguh percaya bahwa Engkau mampu melakukan sesuatu dan bahkan memberi lebih dari yang diminta.
Semoga Engkau juga memandang Tuhan segala pergumulan, segala kesulitan, keprihatinan kami, dan kami percaya Engkau mampu melakukan segala sesuatu yang nampak tak mungkin, bahkan Engkau mampu memberikan yang lebih daripada apa yang kami harapkan. Karena seperti Bunda Maria, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, bahwa Engkau Allah yang senantiasa tergerak untuk menolong. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.